Shalom, bertemu lagi di hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan sukacita kita ingin beribadah kepada Dia. Oleh karena itu mari kita menyerahkan ibadah kita kepada pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan bagi kami semua hingga tiba pada hari ini, hari di mana kami mengkhususkan waktu untuk beribadah meninggikan nama Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh datang dengan pujian sukacita kami dan rasa syukur dan hormat kami. Beri kesempatan bagi kami juga untuk diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu Bapa, ibadah kami dari awal sampai pada akhir kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Shalom. Dengan sukacita kita tetap bersyukur dan dengan komitmen iman di dalam Tuhan bahwa kita tetap setia menjalani hari-hari hidup kita, setia di dalam segala hal. Inilah tema yang sudah kita renungkan selama beberapa waktu ini. Dan minggu kemarin kita juga merenungkan firman Tuhan. Dan kita payu di mana Tuhan berbicara kepada jemaat di Smyrna supaya mereka tetap setia sebab Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan. Dan kita semua adalah orang-orang yang setia sampai pada hari ini. Karena itu masih dalam tema yang sama. Hari ini kita mau berbicara tentang satu tokoh di dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Yohanes. Salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Kalau kita akan membaca seluruh biografi kehidupannya di dalam perjanjian baru, dari Matius sampai kitab Wahyu di sana, kita temui bahwa Yohanes adalah orang yang setia. Nah, saudara-saudara, kita juga ingin tetap setia. Dan kita ingin setia seperti Yohanes juga. Mari kita tetap setia. Karena itu dalam Injil Matius sampai Wahyu kita lihat beberapa keunikan dari kesetiaan Rasul Yohanes. Dengan mengenal beberapa keunikan kesetiaan Rasul Yohanes, maka kita tetap tingkatkan komitmen kita untuk tetap setia dalam hidup ini. Kesetiaan Yohanes yang pertama, saudara-saudara, yaitu dia setia kepada panggilannya. Dan kita akan baca Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19 dan sampai ayat 21, demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah itu, Yesus pergi dari sana. Dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, ini sangat menarik bahwa Yesus memanggil Yohanes. Di sini dipanggil saat di depan ayahnya, di depan saudaranya Yakobus. Jadi Yakobus dan Yohanes itu bersaudara, saudara-saudara. Ya, kita lihat Tuhan Yesus memanggil seperti Petrus dan Andreas juga bersaudara. Jadi yang bersaudara Tuhan panggil. Nah, mungkin kalau saudara punya saudara juga, Tuhan akan panggil saudara juga. Ya, Tuhan panggil 2 orang. Dan di sini kita lihat bahwa Yohanes itu dipanggil oleh Tuhan. Dan saat itu dia sedang berprofesi sebagai seorang nelayan, saudara. Dan Tuhan memanggil, "Mari, ikutlah aku." Nah, luar biasa. Mari, ikutlah aku. Tuhan katakan, "Mari, ikutlah aku." Dan situ dikatakan mereka ambil keputusan. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara-saudara, tinggalkan perahu itu berarti tinggalkan sumber kehidupan. Perahu itu sumber kehidupan bagi mereka. Setiap hari mereka menjalaikan, dan dengan hasil itu mereka mencukupkan segala keperluan hidup mereka. Dia rela tinggalkan sumber-sumber kehidupannya hanya demi mengikut Yesus. Ini menjawab panggilan yang jelas. Bahkan dia ambil keputusan radikal. Dia rela tinggalkan ayahnya hanya untuk mengikut Yesus, saudara-saudara. Ini satu keputusan dengan berani, saudara-saudara.
tinggalkan profesinya, tinggalkan keluarganya hanya untuk mengikut Yesus. Siapa mau ambil keputusan seperti itu? Ya, Yohanes ambil keputusan semacam itu. Yohanes berani mengambil tindakan. Apakah Yohanes tidak berpikir panjang tentang masa depannya? Apakah Yohanes tidak berpikir tentang bagaimana kehidupannya nanti? Apakah Yohanes tidak merasa rugi, saudara-saudara? Tetapi di sini kita membaca apa yang dicatat di dalam Injil Matius, bahwa Yohanes ambil keputusan bulat. Dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan ayahnya dan mengikut Yesus. Itu berarti Yohanes telah menjawab panggilan Tuhan. Dan di dalam menjalani panggilan Tuhan ini, saudara-saudara, mereka harus pergi kemana saja, mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka harus setia mengikuti dia. Dan Yohanes adalah orang yang setia di dalam menjawab panggilan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah pelajaran yang begitu luar biasa bagi kita. Keunikan panggilan Yohanes, yaitu dia menjawab panggilan Tuhan, mempertahankan panggilan itu, menjalaninya dengan setia. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan, bukan? Dipanggil mengenal Yesus dari mungkin latar belakang yang berbeda-beda. Siapapun kita, apapun profesi kita, Tuhan memanggil, mari ikutlah aku. Jadi Tuhan memanggil kita, kapan saja. Tuhan selalu berbicara bagi kita, di mana saja. Lihatlah, ini dia bertemu di pinggir pantai. Yesus datang berjumpa dan memanggil. Saudara ingin menjawab panggilan Tuhan seperti Yohanes? Tuhan memanggil saudara, mari ikutlah aku. Ini adalah kesempatan emas. Ini adalah kesempatan luar biasa. Dan tidak salah menjawab panggilan Tuhan. Karena dia yang memanggil. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Dia sumber kehidupan. Dia sumber segala-galanya. Dia punya rencana bagi masa depan kita. Dia mau tahu keadaan kita. Dan dia memanggil kehidupan kita. Dia punya tujuan tersendiri dalam hidup ini. Dan dia memanggil kita. Saudara rela menjawab panggilan Tuhan seperti Yohanes? Yohanes orang yang setia dalam menjawab panggilan Tuhan. Apakah saudara juga adalah orang yang setia? Ini keunikan panggilan dari Yohanes. Kita lihat keunikan yang kedua dari panggilan Yohanes. Saudara, kita lihat di sana bahwa Yohanes ini, dia adalah orang yang setia di dalam teamwork, di dalam kerjasama tim. Nah, sangat menarik bahwa Tuhan telah memanggil 12 murid. Tetapi Yohanes ini termasuk salah satu murid yang diprioritaskan dalam pelayanan Yesus. Saya ingin kita membaca dari Matius pasal 17 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara-saudara, lihatlah, ini adalah suatu pengalaman spesial bagi Yohanes. Yohanes bersama Yakobus saudaranya dan Petrus, 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini sebuah tim work yang luar biasa. Yesus melihat dari 12 murid, ini adalah 3 orang yang selalu mendapat prioritas dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Yohanes tentu memiliki satu performa hidup yang baik di hadapan Tuhan, sehingga dia termasuk orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk pergi bersama-sama dengan
Tuhan. Ya, kita lihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini adalah 3 orang yang sering diajak oleh Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari di dalam Injil-Injil, di dalam banyak kesempatan, Yesus selalu mengajak 3 orang ini. Saya berpikir, kenapa? Apakah yang lain kurang baik di mata Yesus? Tidak tahu. Tetapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ini adalah satu teamwork yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang dapat dipercayai, sehingga selalu diajak. Dan kita lihat di sini diajak naik ke suatu puncak gunung. Dan di sana Yesus menyatakan kemuliaannya di depan mereka. Berarti ya, Yohanes memiliki kepribadian, yaitu orang yang bisa bekerja sama baik dalam satu tim yang baik pula. Wah, ini keunikan daripada Yohanes. Kesetiaan di dalam kerjasama. Kesetiaan dalam sebuah teamwork. Saudara-saudara, ini sangat penting bagi kita. Bahwa Tuhan juga ingin kita menjadi bahagian di dalam rencana Allah. Tuhan selalu mau mengajak kita. Tuhan selalu mau memakai kita. Oh, sungguh berbahagia Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena Tuhan selalu mengajak mereka. Apakah saudara adalah orang-orang di mata Tuhan yang juga selalu diajak oleh Tuhan? Penting saudara memiliki satu kepribadian yang telah diubah oleh Tuhan, yang bisa diajak kerjasama oleh Tuhan, yang bisa kerjasama dengan orang lain. Jadi saudara-saudara, keunikan kesetiaan daripada Yohanes, dia setia di dalam kerjasama tim. Itu sangat penting. Kita tahu dunia sekarang, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh kehadiran Tuhan. Kita butuh kelayakan, dipandang layak di hadapan Tuhan. Masuk di dalam satu proyek rencana Allah yang luar biasa. Kita termasuk di dalam teamwork-nya Tuhan. Nah, saudara bersediakah? Seperti Yohanes, selalu punya kesempatan. Diajak oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Itulah keunikan daripada Yohanes. Keunikan yang ketiga dari Yohanes dalam kesetiaannya, yaitu dia adalah orang yang mampu mendokumentasikan hal-hal rohani, hal-hal yang penting. Dan itu terekam di dalam Yohanes pasal 21 ayat 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dan lihat di sini bahwa Yohanes punya kemampuan intelijensi yang luar biasa, daya ingat yang luar biasa. Dia mampu merekam, dia mampu mendokumentasikan, mengingat semua peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan masih banyak hal, andai kata semuanya ditulis satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua yang harus ditulis itu. Berarti Yohanes punya keunikan. Dia seorang yang setia ini, punya keunikan, mampu mendokumentasikan atau mengingat, menyimpan hal-hal penting di hadapan Tuhan. Dan itu sebab Injil Yohanes ditulis bagi kita. Kita ingat bahwa dalam perjanjian baru, Yohanes itu dia seorang penulis hal-hal penting. Berapa kitab kita lihat di sini? Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, bahkan kitab Wahyu. Jadi 5 kitab di dalam perjanjian baru itu berisi tulisan Yohanes. Dan luar biasa bukan? Dia mampu menyimpan ini semua. Saudara-saudara, kita belajar dari Yohanes. Orang yang setia adalah orang yang bisa mengingat firman Allah, mengingat kebenaran-kebenaran rohani, mendokumentasikan hal-hal yang penting di hadapan Allah, dan menyimpan dalam pikiran dan hatinya.
dan memberi kesaksian atau menuliskan, memberitakan kepada orang lain hal-hal penting itu, hal-hal rohani itu, supaya orang lain juga percaya kepada Tuhan. Apakah saudara juga demikian? Kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan seperti Yohanes. Berarti kita mengingat semua kasih, kuasa, kebesaran, berkat, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus saksikan itu kepada orang lain, atau tuliskan itu kepada orang lain, beritakan itu kepada orang lain. Dan itulah keunikan daripada Rasul Yohanes. Saudara, luar biasa bukan? Yohanes adalah orang yang setia dalam mendokumentasikan hal-hal yang penting. Nah, lihat bahwa keunikan yang lain yang dimiliki oleh Yohanes, keunikan yang keempat, yaitu Yohanes adalah orang yang setia dalam penderitaan. Setia di dalam penderitaan. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang pertama dan kedua mengatakan begini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, Yohanes lagi-lagi orang yang setia di dalam penderitaan. Kitab Wahyu ini, saudara-saudara, adalah pengalaman-pengalaman rohani yang indah. Suatu pewahyuan, sebuah revelation datang kepada Yohanes. Kapan, saudara-saudara? Ketika dia berada di dalam penderitaan. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos dan menunggu ajalnya telah tiba. Telah lama dan dia berharap mungkin dia akan mati. Tetapi dalam satu perjumpaan khusus, Yesus Kristus menampakkan diri kepada dia. Dan di sanalah satu pengalaman yang indah. Walaupun dia harus menderita, dia tetap setia, saudara-saudara. Karena itu, kalau membaca kitab Wahyu, itu adalah pengalaman-pengalaman luar biasa yang dinyatakan kepada Rasul Yohanes ini ketika dia ada dalam penderitaan, dibuang di Pulau Patmos. Mari kita belajar dari Yohanes. Kita perlu setia, mungkin berada di dalam penderitaan sekalipun. Karena di dalam penderitaan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan di tengah-tengah penderitaan itulah Allah bisa hadir, membangkitkan semangat kita. Allah bisa hadir, menyatakan rencana-rencananya bagi kita. Karena itu setialah kepada Dia, sekalipun berada di dalam penderitaan. Jadi saudara-saudara, kita telah mempelajari tentang Yohanes adalah murid yang setia. Dia setia di dalam menjawab panggilan Tuhan. Dia setia dalam kerjasama tim atau teamwork untuk mencapai sukses. Dan dia juga setia merekam, mengingat kebenaran-kebenaran firman Allah, hal-hal ajaib, hal-hal dahsyat, semua yang dilakukan Yesus selama di dunia. Mari jangan kita lupakan, kita selalu mengingat itu. Dan terakhir, Yohanes adalah setia di dalam penderitaan. Karena itu Tuhan menuntut kita juga. Tuhan mencari Yohanes masa ini untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan, untuk dalam setia dalam kerjasama mengembangkan kerajaan Allah, untuk setia untuk mengingat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang diperbuat Allah dalam kehidupan ini. Untuk setia, saudara-saudara, sekalipun berada di dalam kesulitan hidup yang berat, penderitaan. Kita sedang berada dalam penderitaan hidup, pergumulan, ancaman dunia. Mari kita tetap setia. Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah,
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia dapat hadir kapan saja, di mana saja. Dia ingin berjumpa dengan saudara seperti Yohanes. Dan dia mau supaya kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk tetap berkomitmen bahwa kita tetap setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang atau ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku sangka hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur karena belajar dari Rasul Yohanes, orang yang setia dalam banyak hal. Tolong kami juga Bapa, agar tidak bimbang, tidak ragu berada dalam berbagai situasi keadaan dunia ini pun. Kami tetap setia. Kalau kami setia, maka mahkota kehidupan juga menanti kehidupan kami. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Bila di antara kami yang sudah berubah setia di dalam panggilannya, di dalam kerjasama membangun kerajaan Allah di dunia ini, dalam kesetiaan merenungkan firman Tuhan, mengingat kebesaran Tuhan, dan sudah goyah oleh karena ada kesulitan hidup, penderitaan, dan berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan kembali kami yang lemah, kuatkan kami yang goyah, dan biarlah kami yang terjatuh diangkat kembali. Siapapun kami hari ini juga mujizat terjadi, iman kami dibangkitkan, dan kami tetap pada kesetiaan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau tahu pergumulan kami, ekonomi kami, secara pribadi dan keluarga. Tuhan hadir dan memberkati dan menolong kami, mencukupkan kebutuhan keperluan kami. Kami ingin tetap setia kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan juga setia bagi kami, yang siap memberkati kami, yang siap menolong kami, karena Engkau Allah yang tetap setia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau setia sebagai sahabat kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Di waktu kami susah, di waktu kami sendirian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sertai kami di tengah bangsa dan negara ini Tuhan. Kami sedang berjuang, berdoa, hadapi ancaman-ancaman sakit penyakit. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Izinkan kami tetap berdoa, pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, kuasa-Mu yang ajaib dan memberi kekuatan penyertaan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami akan menjalani kehidupan kami dengan tetap setia. Dimanapun, kapanpun kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan izinkanlah mujizat pertolongan berkat Tuhan bila terjadi menurut rencana Tuhan untuk sepekan ini, terjadilah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan tetap menyertai kami. Kasih anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa,
perlindungan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya Indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua Indah pada waktunya. pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidup.